Baik ya, kita lanjut lagi ya. Jadi, seperti apa contoh konkret daripada doktrin inkorporasi dan doktrin transformasi itu. Nah, untuk melihat atau mempelajari contohnya itu, maka kita harus mengkaitkannya dengan praktek negara ya, dengan praktek negara. Ya, negara mana ya? Tentu saja negara kita sendiri ya, supaya kita bisa lebih mudah memahami. Nah, pertanyaannya, negara kita Indonesia menganut doktrin yang mana? Apakah doktrin inkorporasi ataukah doktrin transformasi? Nah, itu. Nah, kalau kita mulai dari pertanyaan ini, maka kita nanti bisa akan melihat seperti apa contohnya ya. Nah, Indonesia sendiri ya pada prinsipnya ya, pada umumnya, kalau dikatakan pada umumnya atau secara umum, berarti ada secara khusus ya. Nah, Indonesia pada umumnya, secara umum pada prinsipnya Indonesia itu menganut doktrin transformasi ya. Transformasi yang berarti hukum internasional itu agar berlaku ke dalam hukum nasional, maka harus dikonversi dulu, harus ganti baju dulu ya ke dalam perundang-undangan nasional. Nah, kalau sudah dikonversi atau ditransformasi ke dalam hukum nasional, ke dalam perundang-undangan nasional, maka barulah HI tersebut bisa diterapkan di Indonesia atau berjalan di rel hukum Indonesia. Nah, itu ya prinsipnya. Apa contohnya? Nah, baru kita lihat sekarang contohnya. Seperti ini contohnya. Nah, Indonesia ini sekarang sudah meratifikasi atau mengesahkan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Konvensi ini dibentuk tahun 1965 ya, dan kemudian diratifikasi atau disahkan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 tahun 1999. Nah, kemudian barulah ini transformasinya. Konvensi ini kemudian di-convert ya, di-convert atau di-install ya, atau ditransformasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, ini yang saya bilang tadi, sudah berganti baju ya. Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial ini sudah berganti baju dan sudah diatur kembali ke dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Nah, ini jadi berarti Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 ini tentang penghapusan diskriminasi dan ras dan etnis ini bisa dikatakan sebagai undang-undang transformasi ya. Undang-undang transformasi yang mentransformasikan konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Jadi itu tadi yang saya bilang, setelah ditransformasikan, maka sebenarnya undang-undang inilah yang berlaku ya di dalam koridor, di dalam rel hukum nasional Indonesia ya. Nah, jadi pada prinsipnya sekarang mengacunya kepada undang-undang ini ya. Sedangkan konvensinya ini ya sudah tidak difokuskan ke sini lagi ya, ke konvensinya ini, karena sekarang sudah berubah, sudah berganti baju
ke dalam hukum nasional ini ya. Nah, sehingga yang menjadi titik beratnya ya, yang menjadi titik fokusnya adalah undang-undang ini, Undang-Undang 40 tahun 2008. Nah, ini adalah undang-undang transformasi dari konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ini. Itulah tadi saya katakan, pada hakikatnya undang-undang inilah, nomor 40 tahun 2008 inilah yang berlaku ya dalam rel hukum nasional Indonesia ya. Bukan lagi konvensinya. Nah, itu dalam perspektif, dalam sudut pandang daripada paham ya atau doktrin transformasi ya. Itu ya contoh konkret penerapan doktrin transformasi dalam kerangka hukum nasional Indonesia ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah Indonesia tidak menganut sama sekali doktrin inkorporasi? Nah, tidak juga ya. Ada kalanya juga Indonesia menganut doktrin inkorporasi. Yang tadi itu sudah dijelaskan bahwa inkorporasi berarti hukum internasional langsung menjadi bagian dari hukum nasional. Nah, Indonesia pun ada kalanya menerapkan doktrin inkorporasi ini ya. Misalnya itu seringkali terdapat dalam pertimbangan hukum pada putusan-putusan baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung. Nah, ini ya. Baik MK maupun Mahkamah Agung. Nah, kedua mahkamah ini dalam pertimbangan hukum putusannya itu seringkali menjadikan prinsip-prinsip hukum internasional sebagai acuan atau referensi di dalam mengadili sebuah perkara. Nah, di sini sehingga ya, sadar atau tidak sadar, melalui putusan-putusan pengadilan ini atau mahkamah ini, HI itu secara langsung menjadi bagian dari hukum nasional. Nah, itu ya. Apalagi Mahkamah Konstitusi atau MK ini yang banyak sekali mengadili perkara-perkara terkait dengan pelanggaran hak konstitusional warga negara. Nah, MK ini seringkali mengutip hukum internasional tentang hak asasi manusia sebagai acuan daripada putusannya. Nah, itu ya. Jadi, walaupun pada prinsipnya Indonesia menganut doktrin transformasi, tapi juga ada kalanya Indonesia menganut doktrin inkorporasi sebagaimana tercermin di dalam putusan-putusan pengadilan ya, seperti itu. Itulah contoh-contoh dalam praktek di negara kita ya. Baik ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan pada kuliah hari ini ya. Bagi yang ingin bertanya atau mengajukan komentar, silahkan diajukan di forum diskusi e-learning ya, ataupun dapat menuliskannya pada kolom komentar YouTube. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.